Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Sekedar mengingatkan kembali, kitab yang kita kaji ini sekali lagi salah satu jasa dari Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu ta'ala. Ya, kalau antum pegang kitabnya, di bawah itu ada tulisan Dhabatana Sahu wa'tana bihi Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari. Kitab ini istilahnya redaksinya, teksnya itu betul-betul perhatikan oleh Syekh dengan disakali. Dan ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Ini sekali lagi kita mengingatkan kepada antum sekalian untuk mendoakan Syekh jazallahu khairan wa rahimallahu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu ta'ala. Dan juga sekedar untuk membalas jasa beliau, sudah kita sering sampaikan, yaitu dengan kita membela kehormatan Syekh tentunya dengan ilmu wal bayan, ilmu dan bukti yang nyata. Apalagi Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, maradda an irdi akhi radallahu an wajhi an-nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka pada hari kiamat kelak. Pada saat yang lalu atau beberapa hari yang lalu, ana dikirimi video ceramah seorang dai yang dia menuduh Syekh Ali, dan itu kebiasaannya murji'ah. Dan dia menyatakan bahwasanya Syekh Ali bin Hasan memotong-motong ucapan Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya At-Tahdhir min Fitnati Takfir. Yang seolah-olah Syekh Ali bin Hasan itu punya pemikiran murji'ah, yaitu membatasi atau menyempitkan kekafiran hanya kekafiran al-juhud. Kufur juhud, kekafiran, yaitu dengan mendustakan dengan lisan padahal hatinya meyakini. Wajahadu biha wastaiqanat anfusum dulman wa ulwa. Allah bercerita tentang Fir'aun. Mereka Fir'aun dan para pengikutnya jahadu,
mendustakan dengan lisan, namun hati tetap meyakini. Intinya di situ sang dai mengatakan bahwasanya Syekh Ali memotong-motong ucapan Ibnu Hazm yang seolah-olah beliau menyempitkan ucapan atau yang seolah-olah beliau menyempitkan kekufuran hanya kufur juhud saja dengan berkhianat istilahnya atau berbuat curang memotong-motong ucapan Ibnu Hazm. Maka sebagai bentuk pembelaan terhadap Syekh Ali bin Hasan, tentunya sekali lagi dengan ilmu wal bayan, kita tidak membela beliau karena fanatik, golongan fanatik buta atau taklid buta, sebagaimana ini juga diajarkan oleh beliau. Suatu saat beliau pernah mengatakan, Syekh Ali pernah bercerita, beliau pernah mengatakan kepada Syekh Albani, lasna albaniin. Syekh Ali pernah berkata rahimahumullah ta'ala kepada gurunya Syekh Albani, kami bukan fanatik terhadap Al-Albani. Maka kita katakan juga lasna halabi. Kita bukan orang yang fanatik buta kepada Syekh Ali bin Hasan. Cuma kalau beliau didolimi, kata Rasul, unsur akhaka dhaliman au madluman. Belalah saudaramu yang didolimi maupun yang berbuat zalim. Di sini kita tahu dengan jelas Syekh Ali dituduh dengan tuduhan yang dusta, terutama oleh sang dai tersebut. Yang dituduh Syekh Ali memotong-motong ucapan Imam Ibnu Hazm, terutama dalam kitabnya At-Tahdzir min Fitnati At-Takfir. Kita katakan la takdzib, jangan inti berdusta. Kemudian kalau inti mau membantah, bantah dengan ilmiah, dengan bukti yang nyata. La tuqallid, taklidan a'ma, jangan taklid buta, hanya mencontek mungkin ucapan orang. Teliti lagi bukunya Syekh Ali bin Hasan. Dan ini kita bantah dengan bukti yang nyata. Syekh Ali bin Hasan itu istilahnya ditahdzir buku beliau oleh Lajnah Daimah. Itu buku yang sudah kita tunjukkan kepada antum. Ini judul At-Tahdzir min Fitnati Takfir. Kemudian juga Sayhatun Nadhir. Ini buku yang sudah kita tunjukkan kepada antum minggu yang lalu. Ini yang ditahdzir oleh Lajnah Ad-Daimah. Dan sudah kita sampaikan banyak ulama yang membela Syekh Ali bin Hasan. Dan sudah kita terjemahkan juga terjemahan ucapan Syekh Husain Al-Syekh, Imam dan Khatib Masjid Nabawi, yang menyatakan ini sekedar dialog antara Syekh Ali bin Hasan dengan para ulama-ulama tersebut. Dan beliau sangat merekomendasi Syekh Ali bin Hasan. Dan kata beliau, fatwa itu tidak menvonis Syekh Ali Murji'ah. Kembali kepada ucapan sang da'i yang jahil tersebut, yang kadzab tersebut, katanya Syekh Ali memotong-motong ucapan Ibnu Hazm. Perlu antum ketahui, fatwa Lajnah Daimah itu muncul tahun 1421 Hijriah. 1421 Hijriah. Kurang lebih 21 tahun yang lalu, kalau tahun Hijriah. Syekh Ali, ini buku yang ana pegang, yang ana punya. Ini cetakan kedua, kalau mungkin terlihat ini, cetakan kedua tahun 1418 Hijriah. Cetakan kedua. Berarti dulu yang mana? Fatwa Lajnah Daimah atau buku ini? Cetakan ini. Tentunya cetakan ini yang lebih duluan. Kalau antum menuduh, Syekh Ali memotong-motong ucapan Ibnu Hazm, ini di halaman, di hasyiah halaman ini mulai halaman 6 sampai 7 footnote. Ini Anda tunjukkan, mungkin jelas footnote-nya ini. Ini footnote-nya ucapan Ibnu Hazm rahimallah. Anda baca. Kalau kata antum, menuduh antum bahwa antum menuduh Syekh Ali memotong-motong ucapan, Anda baca lengkap ucapan yang dinukil oleh Syekh Ali di sini rahimallah taala. Beliau mengatakan qala Ibnu Hazm di footnote nomor 2
halaman 6 beliau mengatakan qala Ibnu Hazm fil Ihkam. Jilid pertama halaman 49 sampai 50. Beliau menukil ucapan Ibnu Hazm dengan mengatakan al-kufru sifatu man jahada syai'an mimma iftaradallahu ta'ala al-iman bihi ba'da qiyamil hujjah alaih bi bulughil haqqi ilaih bi qalbihi duna lisanihi au bilisani duna qalbihi au bihi ma'an au amila amalan ja'an nasu bi anna mukhrijun lahu bidzalika an ismil iman. Sekali lagi, ini ucapan Ibnu Hazm yang beliau nukil secara lengkap sebelum munculnya fatwa Lajnah Ad-Daimah. Buktikan kalau beliau memotong-motong di mana? Apalagi sang dai mengatakan kalau dibaca secara lengkap inilah akidah Ahlussunnah. Itu juga bantahan terhadap tuduhan antum Syekh Ali itu murji'ah. Bahwasanya antum mengatakan Syekh Ali bin Hasan di atas akidah Ahlussunnah karena beliau menukil lengkap ucapan Ibnu Hazm rahimahullah sebelum munculnya fatwa Lajnah Daimah. Bahkan kalau yang tertulis di buku ana terkadang kalau beli buku ana tulis nama ana kemudian tanggal ana beli. Ini masih tertulis 8 Sya'ban 9 Sya'ban 1420 Hijriah. Sebelum munculnya fatwa Lajnah Daimah. Jadilah takdzib. Makanya sungguh benar ucapan Syekh Muhammad Khashan, Syekh Muhammad Khashan dalam telegram Syekh Ali bin Hasan rahimahullah taala, ini tanggal 21 November, beliau mengatakan man yarmi Syekhana Ali Al-Halabi bil irja huwa ahadu rajulain. Orang yang menuduh guru kami Syekh Ali bin Hasan dengan tuduhan murji'ah, maka dia salah seorang dari dua orang ini, dua golongan ini. Yang pertama al-awwal mujtahidul mukhti', orang yang beristihad atau ulama yang beristihad namun keliru. Kata beliau wa min haula, di antara mereka adalah ulama Lajnah Daimah. Ulama Lajnah Daimah. Kita katakan mereka ulama Ahlussunnah. Cuma kullun yu'khad min qauli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali bin Hasan kalau dituduh murji'ah di antaranya karena membatasi kekufuran dengan al-juhud, ini sekali lagi kita tolak dari siapapun. Apalagi kita kembali lagi ke buku tadi, apalagi beliau ini awal kitab sudah menyebut kekafiran ada dua, bukan kufur juhud. Yang menuduh tadi, sang dai tadi, baca buku Syekh Ali. Jangan tuqallid taklidan a'ma, jangan taklid buta. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Ali di halaman 6, ini awal-awal kitab masih. Beliau mengatakan, dan ini nukilan beliau dari ulama Arab Saudi, cicit dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yaitu Syekh Abdul Latif. Kata Syekh Abdul Latif, dan alhamdulillah punya bukunya juga, buku aslinya, Usul wa Dhawabit Takfir. Usul wa Dhawabit Takfir, karangan Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, cicitnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dengan ditaklik oleh Syekh Abdul Salam Barjas. Ini dinukil oleh Syekh Ali bin Hasan. Alhamdulillah, sekedar la yashkurillah ma la yashkurin nas. Buku ini kalau anak tertulis sini biasanya tulis ihda min fadilatil ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidallah wa ra'ah. Ini hadiah dari Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidallah, masih tertulis tanggalnya 21 Safar 1429. Syekh Ali bin Hasan awal kali dalam kitab tersebut At-Tahdhir min Fa'id Takfir menukil ucapan Syekh Abdul Latif Al-Syekh rahimahullah ta'ala, yang mana di halaman 6 tadi, ini kalau mungkin kelihatan, ini ucapan beliau, halaman 6, kata beliau, wa inna minal usul al-mu'tabarah inda ahli sunnah, inda ahli ilmi, fi masalil iman, anal kufra nau'an. Sesungguhnya di antara prinsip ahli ilmi, para ulama, tentang masalah keimanan, bahwasanya kekafiran ada dua.
annal kufra nau'an. Kufru amalin. Kufur amal dan kufur juhud. Di mana Syekh Ali menyempitkan kekafiran hanya kufur juhud. Kalau beliau menukil ucapan Syekh Abdul Latif seperti ini, dituduh murji'ah, lalu bagaimana dengan Syekh Abdul Latif yang merupakan ulama di Saudi Arabia? Ini sekali lagi, sungguh benar kata Syekh Muhammad Khashan bahwasanya yang menuduh Syekh Ali bin Hasan murji'ah ada dua golongan. Yang pertama, ulama ahli ijtihad yang keliru seperti Lajnah Daimah, dan yang kedua kata beliau jahilun yatakhabbatu, orang jahil yang ngawur dalam mentahdir. Seperti tadi sang dai tadi ngawur sekali. Dari mana dia mendapatkan wangsit Syekh Ali memotong-motong ucapan? Ini buku Syekh Ali ada di hadapan kita, cetakan 1418 Hijriah sebelum munculnya fatwa Lajnah Daimah. Sang dai mengatakan bahwasanya Syekh Ali mengambil faedah dari Lajnah Daimah. Tentunya Syekh Ali bin Hasan sangat banyak mengambil manfaat dari fatwa Lajnah Daimah, tapi bukan dengan kedustaan inti tadi, atau yang semisal dengan inti tadi. Kalau dikatakan Syekh Ali mengambil faedah dari Lajnah Daimah sebelum munculnya tahdiran, wah masya Allah, seolah-olah dianggap Syekh Ali tahu yang gaib. Sekali lagi, Syekh Ali sudah mencantumkan ucapan Ibnu Hazm lengkap sebelum ada tahdiran Lajnah Daimah. Dan ente sudah menvonis yang membawakan ucapan Ibnu Hazm seperti tadi itu dia akidah Ahlussunnah. Berarti Syekh Ali Ahlussunnah wal Jamaah, bukan seperti yang dituduhkan murji'ah. Kata Syekh Muhammad Khashan, yang kedua, golongan yang jahil yatakhabbat, orang yang jahil yang ngawur dalam menuduh. Wa min haula jumhur man yat'an fi aqidati Syekh rahimallahu taala an jahlin wa hawa. Di antara orang-orang tersebut adalah kebanyakan yang menuduh Syekh Ali dengan tuduhan murji'ah tadi di atas kejahilan dan di atas hawa nafsu. Kemudian kata beliau, walaqad qara'na wallahi ma kataba Syekh rahimallahu taala fi mas'alatil iman. Sungguh kami telah membaca demi Allah apa yang ditulis oleh Syekh rahimallahu taala tentang masalah keimanan. Fama ra'aina fiha illa ta'zimal amal ad-dhahir wal amr bihi wat tahdhir min tarkihi. Tidaklah kita dapati kecuali beliau mengagungkan amal dohir, amal anggota badan, dan memerintahkan untuk mengamalkannya dan mentahdir dari meninggalkan amal anggota badan tersebut. Kemudian beliau wa annal iman qaul wa amal. Tidaklah Syekh kecuali mengatakan iman adalah ucapan dan amal perbuatan. Wa annau yazid wa yanqus. Syekh Ali meyakini iman bisa bertambah, bisa berkurang. Wa annau yajuzu al istisna fil iman, dan bahwasanya boleh mengatakan saya mukmin insyaallah. Wa anal kufra laisa mahsuran bil juhud, dan bahwasanya Syekh Ali bin Hasan tidak membatasi kekafiran pada al juhud. Wa anal kufra yaqa bil qaul wal amal wasyak wal i'tiqad, dan beliau Syekh Ali bin Hasan meyakini kekafiran kufur besar bisa dengan ucapan, perbuatan, keraguan atau dengan keyakinan. Dan Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan man qala annal iman qaulun wa amal yazid wa yanqus faqad kharaja min al-ija' awwali wa akhirih. Barang siapa mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah bisa berkurang, maka dia telah keluar dari murji'ah dari awal sampai akhirnya. Maka sekali lagi tahdzir harus kita sikapi pertengahan. Tidak semua tahdzir bisa kita terima, tidak semua tahdzir kita tolak. Pertengahan. Kalau di atas bukti yang nyata, di atas ilmu wal bayyinah, maka ahlan wa sahlan. Wajib diterima. Itu adalah al-ilmu, itu adalah al-haq. Namun kalau dengan kedustaan seperti tadi, dituduh Syekh Ali memotong-motong ucapan Ibnu Hazm rahimahullah, kita katakan hada buhtanun azim. Apalagi beliau sudah meninggal dunia rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah,
Maka ittaqillah wahai yang menuduh Syekh Ali Murji'ah dengan tuduhan memotong-motong ucapan ulama tersebut. Nah, ini sekedar min bab maradda an irdi akhi bil ghaibi radallahu an wajhi an-nar yaumal qiyamah. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan lagi kajian kita Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai pada halaman 46. Halaman 46, poin 95. Wa qala Ibnu Syaudzab, berkata Ibnu Syaudzab, min ni'matillahi 'ala syabi wal a'jami idza tanassaka an yuwaffaqa li sahibi sunnatin yahmiluhuma 'alaiha. Berkata Ibnu Syaudzab rahimahullah ta'ala, termasuk nikmat Allah atas seorang pemuda dan seorang ajami selain Arab apabila tumbuh dalam ketaatan, dalam ibadah, untuk dia diberi taufik atau keduanya diberi taufik bersahabat, berteman atau dekat atau berguru kepada ahli sunnah wal jamaah, yahmiluhuma 'alaiha, yang mana ahli sunnah tersebut, entah sahabatnya, ustadznya, itu menyerunya atau menyeru keduanya kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Li'anna syaba wal a'jamiyya ya'khudhu fihima ma sabaqa ilaihima. Karena seorang pemuda atau orang selain a'jami, seorang selain Arab, itu akan mengambil dari apa yang telah dia peroleh terlebih dahulu. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Beberapa poin dalam halaman ini berkaitan dengan masa muda atau anak muda. Berbicara berkaitan dengan masa muda, memang Islam sangat memberikan perhatian yang luar biasa kepada para syabab, para pemuda. Ya. Banyak ayat, banyak hadis yang berkaitan dengan asyabab. Ya. Kalau masalah ayat misalnya, bagaimana Allah mengkisahkan anak-anak muda yang di atas akidah sahih, yang rela mereka menjual dunia mereka untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan istiqomah di atas akidah sahihah. Dan Allah abadikan kisah itu. Dan Allah sebutkan dalam satu surat, atau Allah sebutkan surat tersebut dengan istilah orang-orang tersebut, anak-anak muda tersebut, yaitu surat Al-Kahfi. Ya, kisahnya tentang anak-anak muda. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Ya. Sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi adalah para pemuda fityatun yang mereka cirinya amanu birabbihim, beriman kepada Rabb mereka, bertauhid, berakidah sahihah. Amanu birabbihim, mereka beriman kepada Rabb mereka. Maka kami pun berikan apa? Tambahan hidayah. Zidnahum huda. Ya. Kata para ulama, mereka ini rela hidup di gua yang gelap gulita, jauh dari kemewahan dunia, dari gemerlapnya masa muda, untuk menyelamatkan diri dari kebiasaan masyarakat kampung halaman mereka yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran. Mereka menjauh dari masyarakat mereka untuk mereka bisa istiqomah di atas akidah dan tauhid. Kisah Ashabul Kahfi, kisah masa muda, kisah para pemuda idaman yang wajib untuk kita contoh, yaitu berpegang teguh dengan al-aqidah as-sahihah, istiqomah di atasnya. Meskipun banyak onak danduri, banyak halangan dan rintangan, tetap istiqamah di atas akidah saya seperti Ashabu Al-Kahfi. Demikian pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala kaum beliau. Ya.
Beliau adalah seorang pemuda. Demikian pula dengan Nabi Yusuf alaihi assalam yang tegar di atas dakwah tauhid, tegar menghadapi ujian dan cobaan meskipun dituduh macam-macam. Ya. Demikian pula Rasul SAW dalam hadis dari beliau banyak menyampaikan tentang masa muda atau tentang para pemuda. Rasul bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Di antaranya syabun nasya fi taatillah. Anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Raihlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Di antaranya kata Rasul, masa mudamu. Gunakan yang baik sebelum datangnya masa tuamu. Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, la tazulu qadama ibni adam min indi rabbih hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser telapak manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an syababi fi ma'abla, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Ya. Dan juga para salafus saleh sangat memperhatikan tentang para pemuda. Ya, ada sebuah buku kecil, ya, meskipun asalnya itu adalah kajian ceramah, yaitu oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, judulnya Min Wasaya As-Salaf Lisyabab. Ya, min wasaya, di antara wasiat-wasiat ulama salaf kepada para pemuda. Yaitu asalnya kajian ceramah beliau di negara Bahrain, namun sudah dibukukan. Silakan di-download, bagus sekali. Ya, beliau sebutkan wasiat as-salaf. Di antaranya di sini juga. Ya, ini untuk apa? Diperhatikan oleh para pemuda. Karena mereka ini memiliki banyak potensi yang luar biasa, kekuatan luar biasa, waktu dan seterusnya. Ya, beda dengan yang sudah tua, beda dengan yang mungkin sudah punya banyak kesibukan keluarga dan seterusnya. Maka ightanim khamsan qabla khamsin. Yang masih muda terutama betul-betul pergunakan waktu sebaik-baiknya. Di antaranya untuk berpegang teguh dengan al-aqidah as-sahihah. Jangan hanya sekedar pemuda diseru untuk banyak beribadah. Kuatirnya kalau tanpa dibimbing kepada akidah dan manhaj yang benar, akan jatuh ke jurang syubhat atau kesesatan. Dan alangkah banyaknya seperti itu. Contoh, kelompok teroris, kelompok khawarij. Banyak dari mereka yang masih masa muda. Dan itu yang Rasul juga peringatkan. Ya, saya khruju qaumun fi akhir zaman. Qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul pada hari atau pada akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih hudatsul asnan, masih muda belia, ya, dan akalnya apa, masih bodoh tentang agama ini. Ini yang Rasul khawatirkan, ini yang Rasul peringatkan. Makanya ulama salaf sangat memberikan perhatian agar para pemuda itu dekat dengan ulama ahli sunnah, dengan ustadz salafi ahli sunnah wal jamaah yang sejati, yang membimbing mereka kepada akidah yang sahih. Karena kalau tidak, sangat berbahaya. Ya. Pemuda seperti pisau bermata dua. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejelekan. Seperti tadi, korban-korban terorisme, pelaku terorisme, kelompok khawarij, kata Rasul, sufal ahla, masih banyak yang masih muda. Ya, makanya kata Ibnu Syaudzab rahimahullah ta'ala, termasuk nikmat Allah atas seorang pemuda jika dia mendapatkan teman, sahabat karib, atau ustadz atau guru agama yang di atas sunnah Rasulullah SAW, dari golongan ahli sunnah wal jamaah, bukan dari ahli bidah, bukan dari ustadz-ustadz yang punya banyak syubhat atau yang mencela-mencela, namun yang di atas akidah yang sahih. Karena pemuda itu akan terus tumbuh di atas ajaran yang diperoleh awal kali.
Kalau sudah dicekoki dengan syubhat, dicekoki dengan akidah yang bid'iyah, manhaj yang sesat, maka naudzubillah min dzalik. Ya, akan terus sampai mati seperti itu. Ya, illa marhamallah. Ya. Ini sekali lagi intinya adalah seruan. Yang pertama untuk dekat ataupun belajar bermajlis dengan ahli sunnah wal jamaah, terutama bagi para asyabah, para pemuda. Jangan asal-asalan mencari ilmu agama. Bahkan antum kalau lihat di bukunya Syekh Abdul Razak tadi, Min Wasaya As-Salaf li Syabab, disebutkan asar riwayat dari Anas bin Sirin rahimahullah ta'ala. Ketika beliau sakit dijenguk oleh sebagian syabab, beliau mengatakan, ittaqullah ya syabab, atau ya ma'syarus syabab, bertakwalah kalian wahai para pemuda. Kemudian beliau mengatakan, unduru mimman ta'khuduna hadal hadith fa innahu min dinikum. Selektiflah, perhatikanlah dari siapa engkau mengambil hadis Rasulullah SAW atau ilmu agama ini, karena itu bagian daripada agama kalian. Ini yang perlu apa? Diperhatikan. Jangan mencari ilmu agama dari orang yang jahil, ya, dari orang yang punya banyak syubhat, atau dari ahli bid'ah. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, intinya yang pertama tadi, untuk kita dekat dengan orang-orang yang memiliki akidah sahih, manhaj yang benar, baik mencari teman atau sahabat dekat, sahabat karib, atau lebih dari itu mencari ustadz yang ahli sunnah, yang salafi sejati. Kemudian yang kedua, di antara faedah di sini termasuk nikmat Allah yang luar biasa, kata Ibnu Syaudzab tadi. Ya, maka wajib disyukuri. Dengan apa? Dipertahankan terus. Jangan setelah mendapatkan nikmat tersebut kemudian apa? Malah dibuang. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka sungguh bodoh orang-orang yang mendemo ataupun membubarkan kajian-kajian akidah ahli sunnah wal jamaah. Nikmat Allah dibuang begitu saja. Ini orang yang bodoh kuadrat. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini termasuk nikmatillah ala syabab. Kemudian juga dari faedah yang bisa kita petik dari ucapan Ibnu Syaudzab ini, bahwasanya beliau mentahdzir dari al-bid'ah dan daripada ahli al-bid'ah. Kemudian poin yang berikutnya masih sama maknanya, poin 96, wa qala Amr bin Qais al-Mulai, berkata Amr bin Qais al-Mulai rahimahullah, idza ra'aita syab awwala ma yansha ma'a ahli sunnati wal jamaah farjuh. Kalau Anda melihat seorang pemuda di awal pertumbuhannya, di awal-awal, kalau istilah orang sekarang hijrahnya, di awal-awal dia belajar ilmu agama itu bersama ahli sunnah wal jamaah, maka harapkan kebaikannya. Ya. Artinya optimis dia akan baik. Farju lahu al khaira. Kalau dia apa? Tumbuhnya bersama ahli sunnah wal jamaah. Baik bersama di sini dengan temannya, sahabat karibnya, atau belajar ilmu agamanya kepada ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun kata beliau sebaliknya, wa idza ra'aitahum ma ahlil bid'ah fa'ayis minhu. Kalau Anda melihat dia tumbuh bersama ahlil bid'ah, teman-temannya ahlil bid'ah, gurunya ahlil bid'ah, teman-temannya banyak menyebarkan syubhat, gurunya juga banyak menyebarkan syubhat, fa'ayis minhu, maka pesimislah. Karena apa? Hatinya akan terukir dengan syubhat-syubhat tersebut. Syubhat tersebut akan banyak menempel dalam hatinya. Naudzubillah min dzalik. Fa inna syab au ala awwali nusyu'i, karena seorang pemuda itu sesuai dengan awal pertumbuhannya. Kalau tumbuhnya bersama ahlil bidah, maka akan jadi penerus ahlil bidah tersebut. Illa marahimallah. Nah, sekali lagi ini perhatian bagi para asyabab. Jangan asal-asalan mencari ilmu agama. Kalau sudah nempel syubhat itu, kalau sudah nempel kebid'ahan itu, penyimpangan itu, susah untuk dihilangkan.
Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih berbahaya daripada virus corona. Poin yang ke-97, wa qala Amr bin Qais, masih sama dari Amr bin Qais rahimahullah taala, beliau mengatakan inna syaba la yansha'u fa in athara an yujalisa ahlal ilmi kada yaslamu. Seorang pemuda itu sesuai dengan awal pertumbuhannya. Kalau dia lebih suka untuk bermajlis dengan para ulama ahlul ilmi, yang betul-betul ulama, yang warasatul anbiya, bukan orang jahil namun ngelama, bukan orang-orang yang pura-pura jadi ahli ulama. Dan sudah sering kita sampaikan, hati-hati, meskipun dia mengaku salafi, namun kalau dia minimal misalnya tadi, bukan ahli, atau dia tidak paham bahasa Arab, kemudian ngajar kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari mana dia tahu syarahnya? Hati-hati, ini orang yang jahil, jauhi. Allah memerintahkan kita untuk belajar kepada ahli ilmu yang punya ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana dia tahu ilmu agama ini kalau dia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa buka kitab-kitab tafsir bahasa Arab para ulama, kitab-kitab syarah hadis Rasulullah SAW. Ini berbahaya, bisa sesat menyesatkan. Maka kata beliau, kalau pemuda itu tumbuh dalam bermajlis ilmu dengan para ulama, maka dia akan selamat insyaallah. Wa in mala ila ghairihim kadaya tabu. Namun kalau dia condong kepada orang-orang yang jahil, meskipun mengaku dai ahli sunnah, maka dia akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Dan paling tidak dia melanggar perintah Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, belajarlah kepada para ulama atau ahli ilmu, bukan kepada orang-orang yang jahil. Meskipun retorikanya luar biasa indahnya, tapi retorika yang indah bukan dalil atas keilmuannya. Seperti dai tadi, seolah-olah betul tuduhannya kepada Syekh Ali bin Hasan, padahal dia hanya taklid buta, tidak melihat langsung kepada bukunya Syekh Ali bin Hasan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian poin yang 98, wa qala Hammad bin Zaid rahimahullah berkata, qala li Yunus, berkata kepadaku Yunus, ya Hammad, inni la ara syaba ala kulli halatin munkara fala ayusu min khairihi. Kata Hammad bin Zaid, atau kata Yunus, ya Hammad, wahai Hammad bin Zaid, sesungguhnya aku melihat pemuda itu di atas kemaksiatan, kemungkaran, namun aku tidak putus asa dari kebaikannya. Fala ayusu min khairihi, aku tidak putus asa dari kebaikannya, masih diharapkan kebaikannya meskipun dia ahli maksiat. Ini sebagaimana kata ulama as-salaf Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, al-ma'siyatu yutabu minna. Pelaku maksiat masih ada harapan untuk bertobat, dia merasa bersalah, maka kata beliau masih ada harapan untuk dia masih baik, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Hammad bin Zaid, hatta arahu yusahibu sahiba bid'ah wa indaha a'lamu anna qad atiba. Kalau aku melihat pemuda itu dalam keadaan banyak berbuat maksiat, aku masih belum putus asa dari kebaikannya. Namun sampai aku melihat dia bersahabat, berguru kepada ahli bid'ah, maka saat itulah aku tahu dia telah binasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sudah kita sampaikan pada saat yang lalu. As-salaf, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka membenci dua-duanya, kemaksiatan dan kebid'ahan. Akan tapi mereka lebih membenci kebid'ahan dan ahli bid'ah daripada maksiat dan ahli maksiat. Jangan dibalik.
Kalau ada misalnya santri mencuri, teriaknya kayak mau kiamat kubro. Ya, tapi kalau ada oknum bawahannya yang menyimpang, punya pemikiran yang bid'ah, yang sesat, malah dibela, naudzubillah min dzalik. Ini keliru. Ini menyelisih manhaj as-salaf. Dua-duanya jelek, bid'ah dan maksiat, dua-duanya jelek. Tapi menurut salafus saleh, seperti dalam ungkapan ya, Yunus dan juga ulama-ulama yang lain yang sudah kita sampaikan pada saat yang lalu, pemikiran yang menyimpang itu lebih berbahaya daripada maksiat. Ya, sekali lagi jangan dibalik. Kemudian poin 99, wa qala Al-Hasan rahimahullah taala, masdada sahibu bid'atin ibadah illa isdada minallahi bu'dah. Tidaklah pelaku kebid'ahan itu menambah ibadahnya, rajin beribadah, tekun beribadah, kecuali semakin menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beramal harus ikhlas dan ittiba, mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam kita berakidah, demikian pula kita dalam berdakwah harus apa? Ikhlas dan al-ittiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ya. Tidaklah kata Al-Hasan Al-Basri, pelaku bid'ah itu semakin rajin berbuat bid'ah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh benar firman Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Suatu saat Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab bertemu dengan rahib orang-orang Nasara. Kemudian beliau menangis. Sebagian sahabat beliau mengatakan, "Ma yubkika ya Amiral Mukminin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Amiral Mukminin? Beliau pun mengatakan, ketika aku melihat rahib-rahib Nasara tersebut, aku teringat dengan firman Allah, "Amilatun nasibah." Mereka ini sudah berbuat nasibah, capek, letih, lelah. Namun apa balasannya? Tasla naron hamiyah. Mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Meskipun sudah capek, letih beribadah, namun balasannya api neraka. Na'udzubillahi min dalik. Ya. Poin yang ke-100 masih sama. Wa qala Ibnu Aun al-mujtahid fil ibadah ma'al hawa yattasil jahdau bi'adzabil akhirah. Orang yang tekun, yang rajin beribadah namun didasari oleh hawa nafsu, bukan ittiba mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka pengorbanannya, capeknya, letihnya itu akan menyampaikannya kepada azab di akhirat. Ini seperti yang diucapkan oleh Umar bin Khattab tadi. Amilatun nasibah. Allah berfirman, amilatun nasibah. Mereka sudah berusaha, beramal, mereka capek, letih, namun balasannya tasla naron hamiyah. Na'udzubillahi min dalik. Insyaallah akan kita lanjutkan poin-poin berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana tahap-tahap dalam mengenalkan akidah salaf di tempat kerja? Ya, banyak metode untuk menyampaikan akidah salaf. Mungkin antum mendekati teman-teman dekat antum, ajak kajian. Ya, antum mungkin kasih buku-buku akidah salaf. Mungkin di situ ada musola, antum taruh di situ majalah atau buku-buku Ahlussunnah wal Jamaah, terutama tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ma alaina ilal balagh. Tugas kita menyampaikan, diterima atau tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau antum punya wewenang, datangkan ustadz Ahlussunnah wal Jamaah Salafi yang mengajarkan di tempat kerja antum, kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Nah,
bagaimana mencari ilmu yang sahih, akan tapi di daerah setempat masih belum tersebar ilmu syar'i. Ya, alhamdulillah kajian-kajian online banyak dari ulama-ulama ataupun dari ustadz-ustadz ahli sunnah wal jamaah mengajarkan khususnya akidah as-sahihah. Ya, sekarang ini fasilitas ilmu meskipun dari jarak jauh sangat bisa. Ya, tinggal kita berusaha dan kita betul-betul serius ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ini ada beberapa pertanyaan tentang dai tadi yang suka serampangan mentahdir, jauhi. Ya, kata Imam Malik rahimahullah taala, di antara 4 golongan yang tidak boleh diambil ilmunya yaitu orang yang suka yakdzib, yang suka apa? Berdusta. Nah, ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa istiqomah di atas akidah salaf, manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.